Selamat datang di IG Live VOA Indonesia. Saya Rafki Hidayat. Ini udah live belum ya? Oke, ya tampaknya udah live. Sekarang saya lagi di Amerika dan ini lagi di Washington DC. Masih pagi di sini. Hari Jumat jam 10 pagi waktu Amerika, jam 9 malam waktu Indonesia. Dan ini hari pertama puasa di Amerika Serikat dan juga udah beres puasa ya hari pertama di Indonesia ya. Gimana puasanya, lancar? Halo Rere. Semoga lancar ya hari pertama puasa ya. Nah, hari ini saya tidak sendiri karena sesuai janji saya akan berbincang-bincang dengan wartawan senior VOA yaitu Patsy Widakuswara yang merupakan diaspora Indonesia pertama yang menjadi wartawan di Gedung Putih. Oke, kita lihat ya apakah Patsy sudah ada di sini ya. Kita langsung gabung saja. Oke, Mbak Patsy-nya belum ada. Jadi Patsy ini adalah dulunya bekerja. Mbak Patsy kalau udah nonton silakan gabung ya. Saya kabari dulu nih. Mbak Patsy gabung ya. Patsy ini adalah wartawan VOA Indonesia dulu belasan tahun. Kemudian sejak 2018 kalau nggak salah, nanti kita cross check lagi, menjadi wartawan Gedung Putih. Jadi dia adalah orang yang bertemu langsung dan mendapatkan berita atau menjadi garda terdepan untuk mendapatkan berita dari Presiden Amerika Donald Trump. Jadi kita akan diskusi seberapa serunya sih kerja di Gedung Putih, apa asam garamnya, seperti apa Donald Trump, dan kabarnya Patsy ini juga pernah dijutekin sama Presiden Trump. Apa ceritanya? Dan juga kita akan gali bahwa White House itu ternyata tidak semanis atau semegah yang orang bayangkan. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya gitu, atau membuat orang jadi kaget. Wah, ternyata White House begini, ternyata White House begitu. Jadi kita akan ngobrol langsung bareng Patsy. Oke, Patsy udah ada di sini. Kita sapa langsung ya. Halo Fapop. Ya, she's been so many years with. Halo, Hai, apa kabar? sorry ya, tadi agak-agak gaptek berusaha join dari tadi nggak bisa-bisa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita ini semua apa namanya, ini karena apa ya, hal baru bagi kita semua ya. Jadi ya pasti ada kendala-kendala seperti inilah. Ini gimana Enggak nih sih, cuma karantina? karena aku udah tua aja, jadi agak-agak gaptek. Enggak lah Mbak. Itu kayaknya Ini asli karantina ya. Ada siapa tuh di belakang tuh? karantina, di belakang ada pacar, pacar. Hai pacar, halo. Halo pacar. Hai Kak. Agak Enak ya bengong dia, kalau biarin. misalnya karantina dengan orang yang disayang ya. Jadi Iya, nggak terlalu merana iya. seperti aku nih. Aduh Karantina sendiri. kasihan. Kamu jablay ya? Sini aku belai. Belai virtual. Belai virtual. Iya, ini jadi sekarang udah telework, jadi masih tetap ke Gedung Putih selama jadi karena selama coronavirus ini Gedung Putih memberlakukan aturan social distancing. Jadi wartawan yang tadinya bisa setiap hari datang itu digilir, ya kan? Mungkin kalau teman-teman lihat di TV, biasanya wartawan duduk dempet-dempetan di kursi, sekarang ada jarak antara wartawan itu setiap dua kursi, terus kemudian satu wartawan. Jadi sekarang aku paling ke Gedung Putih, meskipun ada briefing setiap hari, tapi ke Gedung Putihnya paling seminggu sekali, karena nggak dapat jatah briefing itu. Makanya aku sekarang di rumah, Iya. sambil kerja di rumah, sambil ditemenin pacar. Sambil makan roti tadi sebetulnya, tapi terus kemudian, oh my God, udah jam 10, langsung lah. Oke Mbak, ini berhubung sudah lumayan banyak nih yang nanya nih, suaranya putus-putus. Suara Mbak Oh Patsy no, dominan, suaranya Mas, suara Masnya kecil banget, nggak apa lah ya. Yang penting kita fokus ke Mbak Patsy sekarang nih. jadi Mbak, aku gimana? Aku boleh. harus aku perbaiki audionya atau gimana nggak? Enggak. Oke. Ya, mungkin aku pakai ini aja kali ya. Coba ya, apakah suaranya jadi jelas? Aku coba pakai earphone. Mbak, seperti Aku kita pakai juga omongin sih. kemarin, lu agak Ah, geser ke kanan coba Mbak. Biar muka oke. lu nggak ketutupan ke kiri, berarti Gini? ke kiri. Oh, salah, salah. Mic-nya ketutupan berarti. Oke, dadah Greg gitu kan. Heeh. Halo, gimana? Suaraku udah lebih jelas? Oke, sip. Ya udah kita lanjut dulu aja ya. Mbak Peci Ya, dengar suaraku dengan jelas ya? dengar.
Nah, Mbak, ini wartawan Gedung Putih ini adalah hal yang apa namanya sebuah puncak karir bagi banyak orang mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi sepertinya bagi wartawan di Amerika ini adalah salah satu posisi yang diidam-idamkan. Bagi lo sendiri ini memang mimpi lo untuk jadi wartawan Gedung Putih. Ini cita-cita lo. Nggak pernah punya cita-cita kayak gitu sih sebetulnya. Tapi memang benar kalau untuk wartawan politik ya. Kalau untuk wartawan politik ya pastinya jadi koresponden Gedung Putih itu ya salah satu tujuan besar, salah satu milestone yang penting. Kalau aku sendiri sih nggak pernah cita-cita jadi wartawan Gedung Putih dulu pas waktu mulai jadi wartawan. Aku tuh mulai di dunia broadcast itu umur 19 loh. Umur 19 aku itu bahwa jalan karir aku itu akan mengarah ke sini, akhirnya jadi koresponden Gedung Putih. Setahu aku koresponden Gedung Putih tetap asal Indonesia yang pertama. Jadi dulu nggak kebayang kayak gitu, tapi terus kemudian arah karirku akhirnya ke sini, memang fokusnya ke politik. Aku memang nggak tertarik sama yang lain kecuali politik. Suruhlah aku gitu misalnya jadi wartawan entertainment, nggak bisa lah pokoknya. Aku nggak ngerti apa-apa soal dunia entertainment, nggak ngerti apa-apa soal dunia olahraga. Jadi yang aku ngerti memang cuma politik. Dan itulah akhirnya yang membawa aku ke lamaran sebetulnya. Waktu itu tahun 2018. Jadi memang dibuka gitu ya, VOA ya, cari ini. Iya. Apakah susah bagi orang diaspora Indonesia, Mbak? Ini kan lo mungkin tidak besar lahir di sini dan kemudian bukan orang Asia gitu. Apakah susah? Jadi kan aku datang ke Amerika itu tahun 2003 kan, kerja untuk VOA Indonesian Service, dan memang sudah fokusnya ke politik Amerika. Jadi sudah dari tahun 2003 sampai sekarang memang fokusnya adalah ke politik Amerika. Jadi mulai banyak tahu, mulai belajar dan sebagainya. Nah, kemudian pas waktu dibuka lamaran untuk menjadi koresponden Gedung Putih untuk bahasa Inggris, jadi mungkin sedikit cerita ya, di VOA itu ada yang namanya Central News, itu bahasa Inggris, itu yang memproduksi berbagai berita dan kemudian berbagai language service yang sekarang ada 46 bahasa termasuk bahasa Indonesia, mengolahnya kembali dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi produk aku itu digunakan oleh para bahasa masing-masing di VOA yang ada 46 jumlahnya itu. Pada saat dibuka koresponden Gedung Putih untuk bahasa Inggris itu aku lamar, dan memang itu banyak sekali saingannya, baik yang dari internal VOA maupun dari luar, jadi dari CNN, dari New York Times, segala macam semuanya apply. Tapi akhirnya mereka pilih aku, mungkin salah satunya adalah karena aku bukan orang Amerika, salah satu pertimbangannya ya. Jadi karena aku bukan orang Amerika, aku bisa melihat berita itu dari sudut pandang internasional yang lebih relevan untuk pemirsa VOA. Jadi aku ngelihat berita tuh nggak kayak wartawan Amerika yang marketnya adalah orang Amerika, tapi kan market kita internasional. Gitu, ya, karena Rafki. VOA sendiri mungkin belum banyak yang tahu, VOA sendiri juga nggak siaran di Amerika ya, siarannya ke negara-negara seperti Indonesia misalnya, dan 40-an negara itu ya. Nah, kita lanjut nih, setelah diterima, terus kemudian di White House hari pertama. Gimana? Deg-degan nggak lo, Mbak? Apa yang ada di bayangan lo waktu hari pertama itu, dan kemudian pas sampai di sana, bagaimana kenyataannya? Deg-degan sih enggak. Mungkin kata sifat yang tepat untuk menggambarkannya adalah norak. Norak gimana? Apa yang norak? Norak begitu masuk langsung yang wah, ternyata kayak gini ya. Wah, terus ada helikopter Presiden Trump. Pokoknya semuanya girang aja gitu kan, semuanya exciting. Terus ya kenalan ke berbagai wartawan, terus ngeliat wartawan ngetop CNN dan sebagainya gitu ya, agak-agak ada perasaan norak, tapi juga ada perasaan gue sekarang setara ya sama mereka gitu. Jadi antara norak dan berusaha pede mungkin. Antara norak dan berusaha pede, berarti sempat minder juga nggak, Mbak? Iya sih, maksudnya minder dalam arti bahwa ini kan wartawan-wartawan yang ada di Gedung Putih itu adalah puncak-puncaknya ya, para wartawan politik yang udah paling senior di outlet masing-masing. Mereka juga tipe orang yang amat sangat workaholic, ambisius, jadi mungkin ramah tamah agak kurang.
Jadi beda banget situasinya sama suasana di VOA Indonesia kan paguyupan dan kegerabatan dan banyak makanan dan banyak gosip. Kalau di White House ini nggak kayak gitu, semua orang sibuk sama deadline-nya masing-masing. Jadi aku yang Fokus kerja mana ya. ya temanku gitu. Iya. Kalau aku kan dulu pernah ini beda ya, ini di Istana di Indonesia. Dan beda mungkin ya, karena di Indonesia kan untuk lu jadi wartawan Istana, aku baru 2 tahun dah di Istana langsung gitu. Ya. Sementara kan beda kan di Amerika. Dan di Istana itu, karena kami ketemu terus hampir setiap hari, kami wartawan saling dekat gitu. Jadi kalau ada berita kita saling share, bahkan kadang-kadang ya, ini nggak tahu apakah boleh dibilang ya, saling share naskah untuk berbagi informasi atau saling share transkripan gitu. Sedekat itu nggak sama wartawan CNN atau Fox atau NBC yang tadi Mbak Persi bilang kan mereka fokus kerja, tapi berarti tidak ada hubungan personal atau kedekatan semacam itu ya? Hubungan personal sih ada akhirnya, terutama setelah kita travel bareng. Kan kita sering travel bareng nih sama Presiden Trump naik Air Force One. Nah itu kan pasti hotelnya juga bareng, terus kemudian ya makan bareng dan segala macam. Jadi akhirnya bisa kemudian berteman. Cuma benar seperti yang Rafki bilang, dulu juga pas waktu aku jadi wartawan muda di Metro TV 20 tahun, 25 tahun yang lalu, 25 tahun ya benar ya? Iya benar, something like that. Itu di istana memang kayak gitu kan, semua saling sharing, wartawan satu sama lain saling bantu-membantu. Kalau di sini enggak, memang masing-masing sangat melindungi narasumber dan kemudian informasinya. Kecuali kalau memang tugas kita menjadi pool reporter. Jadi di sini tuh ada namanya sistem pool reporter, itu rotasi yang ditentukan oleh White House Correspondents Association. Satu print, satu TV, satu radio itu dapat jatah untuk selalu mengikuti Presiden Trump setiap hari selama dari awal dia mulai public schedule-nya sampai White House bilang udah selesai gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita jadi giliran wartawan pool, itu semua ucapan, tindakan, apapun yang terkait sama Presiden Trump itu harus segera kita share sama media-media lain yang langganan pool report kita. Jadi misalnya aku hari ini jadi wartawan pool gitu ya, itu aku akan bilang, hari ini agenda Presiden Trump seperti gini. Terus kemudian nanti, let's say kita misalnya berangkat gitu ya, naik Air Force One, aku harus detail tuh, ini Presiden Trump naik Air Force One pukul 16.02 dan kemudian Air Force One take off pukul 16.21 misalnya kayak gitu. Jadi itu detail banget semuanya. Lengkap dengan kayak pakai baju apa, dia ngomong apa ya. gitu ya. Kalau untuk baju sih mungkin kalau misalnya ada yang ini ya, ada yang detail-detail khusus kayak misalnya pas Ibu Melania Trump naik, itu kan selalu menjadi ini ya, selalu jadi perhatian dia fashionnya apa aja. Nah itu biasanya juga masuk. Cuma hal-hal lain kayak misalnya Presiden Trump diikuti oleh siapa pejabatnya. Terus informasi-informasi kayak gitu tuh bisa jadi penting untuk orang yang memang lagi mengikuti berita itu. Iya. Ini ada pertanyaan nih Mbak, ada dari Lolex Second Brand. Netral kan selama menjadi wartawan Gedung Putih, Mbak serius nanya. Netral dong, bukan hanya pas jadi... Kita kan Voice of America nih, mungkin ada bayangan di para penonton kalau Voice of America kita menyuarakan pemerintah Amerika. Apakah demikian, Mbak? Nah, kalau misalnya memang ada yang berpikir bahwa Voice of America itu adalah suara propaganda pemerintah Amerika, saya persilahkan Anda untuk meng-google Trump and Voice of America. Karena baru minggu lalu dia memaki-maki kita loh di depan umum. Dia bilang bahwa hasil laporan VOA itu dia bilang disgusting ya. Disgusting apa sih? Menjijikkan ya? Menjijikkan. Nah, jadi Presiden Trump memang lagi marah sama Voice of America karena menurut dia laporan kita itu tidak mengangkat dia secara positif, menggambarkan dia secara positif. Jadi aku cerita sedikit ya, di VOA ini ada yang namanya VOA Charter, itu adalah hukum yang membatasi bahwa kebijakan editorial, kebebasan editorial VOA itu dijamin oleh hukum dan nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, meskipun VOA didanai oleh pajak rakyat. Oke, jadi nggak ada alasan ya buat kemudian kita harus menuruti apa kata pemerintah ya, selama kita menyampaikan kebenaran ya sudah gitu, sesuai dengan editorial VOA begitu ya. Justru sebaliknya. Sebaliknya adalah secara hukum VOA dilindungi ke independensi editorialnya, namun memang kewajiban kita untuk menyampaikan
kebijakan pemerintah Amerika secara jelas, tapi harus diikuti perdebatan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju, ada yang mengkritik dan sebagainya. Makanya kalau kalian lihat liputan VOA itu kan nggak nggak Satu nggak apa arah ya, aja ya. ya, tapi harus komprehensif, harus Dan balance. harus balance. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang punya pemikiran seperti apa VOA. Nah, seperti itulah sebenarnya bagaimana kami bekerja gitu. Secara umum tidak hanya bagi Mbak Petsen di White House, tapi seluruh service bahasa. Nah, kembali lagi waktu lu pertama bekerja, Mbak, dan sampai sekarang bisa sedekat apa sih sama presiden itu? Maksudnya secara posisi ya. Secara fisik, ya. Secara Paling fisik, deket, iya paling deket sih sebetulnya kalau kita lagi naik pesawat kepresidenan Air Force One dan kemudian Presiden Trump manggil kita untuk off the record. Itu biasanya kita ke depan ke kantornya presiden. Jadi Air Force One itu aku cerita sedikit ya, pesawat kepresidenan itu kan besar ya. Wartawan itu paling belakang dan hanya 13 orang. 13 orang wartawan yang ikut setiap kali terbang. Rotasi tergantung siapa yang menjadi pool reporter hari itu. Nggak kayak di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan terserah presidennya mau nunjuk siapa, dan biasanya yang diajak Pemret kan. Nah, kalau ini nggak. Itu juga bedanya gitu. Kalau di Indonesia, wartawan-wartawan istana yang ditaruh yang kroco-kroco, dulu ya zaman aku ya, mungkin sekarang beda. Mungkin sekarang beda, tapi dulu zaman aku yang kecil-kecil tuh yang ditaruh di istana, karena kan ya mau disuruh nginep, suruh ngapain juga ya, dia mau ngomong apa gitu kan. Aku salah satu yang kroco berarti ya. Ya, tapi kan kamu sekarang udah gak kroco lagi loh. Oh iya, udah di Amerika. Terus kalau di Indonesia juga kalau misalnya traveling sama presiden itu kan biasanya yang diajak Pemret, terus kemudian gratis. Nah, kalau ini enggak. Yang diajak benar-benar wartawan yang ya itu tadi tugasnya benar-benar meliput, merekam semua kata dan tindakan presiden dan disebarkan untuk media lain. Dan itu kita bayar, VOA yang akan reimburse ke Gedung Putih. Tapi kembali lagi ke posisinya. Ya? Enggak, karena kalau seingat saya terakhir itu di Indonesia kalau ikut presiden ya kita ikut aja. Karena itu bagian dari bekerja di istana. Ya. Kalau oh ini bayar, bayar. Yang bayar atau semua wartawan yang itu supaya independen ya? Itu supaya independen antara White House dan organisasi berita ya? Iya. Jadi White House itu punya kayak travel agent khusus untuk wartawan dan kita booking dan apa segala macam, hotel segala macam lewat dia dan kita bayar melalui dia, kantor kita. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, seberapa jauh, seberapa dekat bisa dengan Presiden Trump, itu kalau misalnya kita naik Air Force One, wartawan kan paling belakang. Wartawan 13 orang paling belakang, terus kemudian habis itu Secret Service depan kita. Terus habis itu ada sekat, baru di depannya itu staff-staffnya dia, staff Gedung Putih, baru paling depan itu adalah kantornya si Presiden Trump. Jadi ada kantor di dalam pesawat ya? Ada kantor di paling depan, dan juga ada tempat istirahatnya apa segala macam. Nah, kalau dia manggil kita off the record, itu bisa kita jalan ke depan ke kantornya dia. Off the record apa nih, Mbak? Off the record tuh adalah bincang-bincang tapi nggak boleh dipublikasikan gitu. Jadi rahasia ya antara wartawan ini aja ya. Antara narasumber. Tapi terus kemudian biasanya kalau habis off the record sama Presiden Trump, kita bisa negosiasi sama dia. Pak, statement yang tadi saya bikin on the record ya, saya publikasikan ya. Nah, biasanya dia suka mau kayak gitu. Nah, itu pada saat off the record, baik kita pada saat kita ke kantor Presiden Trump maupun pada saat Presiden Trump ke belakang ke pesawat, itu deket banget ya, kita ngobrol kayak ngobrol biasa lah ya, kan kita semua langsung ngerumunin dia gitu. Makanya agak ngeri juga kemarin pas waktu akhir Maret terbang sama dia, itu kan udah musim coronavirus kan. Iya. aku takut jangan-jangan aku takut nularin. Aku takut nularin presiden kan, aduh gimana nih ya. Berarti kalau udah kayak gitu udah lupa aja ya. Maksudnya karena udah adrenalin kerja kali ada tanggung jawab, mungkin jadi lupa ya soal corona dan lupa. sebagainya. Iya, terus nggak pada pakai masker atau gimana juga. Ya bismillah aja lah, mudah-mudahan. Trump itu orangnya gimana, Mbak? Misalnya kayak off the record gitu. Maksudnya dia apakah seperti yang kita lihat di TV? Atau di TV itu cuman hanya sedikit dari pribadi dia yang kita tahu? Gimana, Mbak? Menurut aku Presiden Trump itu orangnya sangat genuine. Genuine itu apa ya? Sangat apa adanya, ya. Yang kita lihat di TV,
kepribadiannya seperti itu, ya seperti itulah orangnya. Orangnya memang unik, suka kontroversi. Kalau berbicara sering apa ya? Belak-belakan, Sering menohok. belak-belakan menohok dan juga apa ya agak hiperbola kadang-kadang dan nggak bisa dipegang karena statementnya dia selalu bilang maybe this, maybe that, bisa begini, bisa begitu, nggak pernah jelas. Jadi sebetulnya sulit sekali untuk meliput Presiden Trump itu karena kita nggak pernah tahu maksudnya dia tuh sebetulnya apa. Pertama, secara tutur bahasa juga nggak jelas kan dia, secara kalimatnya mana subjek, mana predikat, kadang-kadang nggak jelas. Tahu nggak, Presiden Trump itu mengingatkan aku pada siapa? Mengingatkan aku pada Pak Yusuf Kala. Kenapa? Coba perhatiin, jadi wartawan kalau meliput Yusuf Kala kadang-kadang bingung kan, ini maksudnya apa sih si Bapak ini kan suka nggak jelas kan kalimatnya kan. Kalimatnya sepertinya sengaja dibuat vague, dibuat mengambang, dibuat tidak pasti. Menurut aku Presiden Trump agak-agak mirip dengan Yusuf Kala dalam hal itu. Kalau begitu Dan gimana, Mbak? Iya, lanjut, Mbak. Iya, kalau udah kayak gitu berarti kita mesti double check dengan sources lain. Ini sebenarnya maksudnya dia apa sih? Ini contoh paling gres, paling baru dari briefing kemarin. Pada saat itu Presiden Trump kan memajukan salah satu pejabatnya dia yang mengungkapkan bahwa kalau misalnya sinar matahari terus kemudian suhu tinggi itu bisa membantu dan disinfektan bisa membunuh corona ya. Terus Presiden Trump ngomong yang seolah-olah seperti mempertimbangkan gimana kalau orang itu disuntik aja pakai UV light atau pakai disinfektan. Kan langsung kan kita semua ya, what? Maksudnya gimana ya Pak ya? Jadi headline. Itu kita mesti cross check lagi tuh, kita mesti cross check lagi sama pejabatnya. Ini benar nggak sih Presiden ini menganjurkan orang disuntik dengan disinfektan? Nah, terus kemudian sekretaris persnya dia, yang baru nih, si Kayleigh McEnany, baru saja mengeluarkan statement bahwa yang penting harus selalu cek dengan medical, dengan dokter lah, nggak boleh sembarangan melakukan hal itu. Jadi kalau menurut lo gini ya, sebagai gue nggak tahu apakah gue bisa bertanya sejauh ini ya Mbak ya, tapi lu batasi sendiri ya. Sebagai presiden, ini dampaknya bagaimana ya mengeluarkan pernyataan yang kemudian lu bilang tadi mengambang dan perlu di cross check lagi, dan cross checknya juga mungkin juga bertentangan dengan apa yang dinyatakan, yang diindikasikan pertama. Apa dampaknya ini kepada masyarakat ya, lu sebagai wartawan ngelihatnya ya? Kalau dampaknya kepada masyarakat sih, kalau menurut aku sampai saat ini sudah 3 tahun ya Presiden Trump ini memerintah, itu masyarakat Amerika posisinya udah jelas. If you support him, you will always support him. If you don't like him, you will always not like him. Jadi memang sudah terbagi, sudah polarisasi antara pendukung sama yang tidak suka sama dia. Dan itu apapun omongan dia, itu nggak akan mengubah opini orang. Jadi orang yang di tengah, yang masih nggak tahu, ini gue suka atau nggak suka sama Presiden Trump, itu udah bisa dikatakan nggak ada. Oke? Itu dampaknya untuk opini publik. Jadi apapun yang dia bilang, apapun yang dia sarankan, itu tergantung apakah kamu pendukung Trump atau bukan. Ya. Kalau dampaknya terhadap wartawan, terhadap aku pribadi, itu adalah satu, ini sulit meliput orang seperti ini karena kita kan sebagai wartawan nggak boleh berasumsi ya. Nggak boleh berasumsi. Kalau kita berasumsi kan berarti ya ngapain lo liputan, ya tulis aja langsung beritanya sendiri sesuai dengan asumsi lo. Ya? Opini. Nah, beratnya itu adalah Presiden Trump, kita punya asumsi tertentu terhadap Presiden Trump yang harus kita tanggalkan setiap kali kita liputan. Meskipun setiap hari dia membuktikan asumsi itu, besok mesti gue lupain lagi asumsi itu. Karena kalau enggak, ya udah itu tadi. The story doesn't go anywhere. Beratnya itu aja sih buat wartawan. Susah sekali ya, karena maksudnya, iya ya, itu dilema ya. Karena kemudian lu tidak bisa melepaskan diri lu sebagai manusia gitu. Yang punya opini tertentu terhadap pribadi tertentu. Tidak hanya kan, tapi kemudian ini kebetulan adalah presiden yang lu harus liput begitu. Dan ini adalah hal yang besar, apa yang keluar dari mulutnya menjadi berita yang besar tidak hanya di Amerika, bahkan dunia gitu. Dan kemudian lu ada di posisi itu. Dilema sekali ya. Dilema, terus udah gitu tambah stres lagi bahwa Presiden Trump ini memang sering sekali menyerang wartawan secara pribadi. Nah, ya kan? Kita akan ngomong soal itu sekarang nih Mbak. Ini saya udah bikin judulnya nih, Patsy dijutekin Presiden Trump. Jadi ini di masa-masa corona ini lu menyampaikan pertanyaan
kepada Trump, terus kemudian dijutekin. Lu cerita deh Mbak, apa yang terjadi? Eh, ceritanya mulai dari mana ya? Memang kayaknya dalam beberapa minggu ini Presiden Trump memang lagi kesel sama aku karena aku sering kali menanyakan dia pertanyaan yang sebetulnya dia nggak mau jawab kayaknya. Mulai dari waktu itu aku menanyakan, jadi gini, latar belakangnya di Amerika Serikat ini kan yang namanya tenaga medis itu banyak sekali imigran ya. 30%, hampir 30% dokter, 28% dokter di Amerika itu imigran. 15% suster itu imigran. Nah, tidak semua di antara mereka itu memiliki green card. Ada sebagian yang masih memiliki visa sementara menuju green card, ya Green kan? card itu adalah kartu hijau, kartu untuk menjadi penduduk ya, apa sih Mbak? Ya, jadi untuk permanent residency, jadi izin untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Jadi visa visa imigran kan macam-macam ya di Amerika Serikat. Nah, aku tuh nanya sama Presiden Trump, di tengah pandemi coronavirus seperti ini, di saat begitu banyak sekali tenaga medis yang juga sakit, terus kemudian meninggal, kan butuh semakin banyak nih tenaga tenaga medis. Apakah ada keinginan untuk melonggarkan aturan visa bagi tenaga kerja medis imigran? Aku tanya gitu. Itu aku tanya udah hampir 3 minggu yang lalu tuh. Aku tanya terus. Itu dia selalu nggak jawab, pejabatnya juga nggak mau jawab, apa segala macam nggak mau jawab. Sampai berapa, mungkin sekitar 10 hari yang lalu aku nanya lagi, terus dia sebel kali ya, dia sebel sama aku, terus dia akhirnya nanya yang, excuse me, who are you with, gitu kan, kamu sama siapa sih? Terus aku bilang, ya saya dari Voice of America, Pak. Terus, apa ya, waktu itu dia bilang, ya, boy, amazing. Terus habis itu langsung dicuekin, gitu. Nah, beberapa hari setelah itu, lagi press briefing lagi, mulailah dia mengucapkan kalimat yang membuat aku tersedak itu, di saat dia bilang, Voice of America itu disgusting laporannya. Ini sebetulnya terkait sama ini, sama keinginan dia, sama kekesalan dia karena orang yang dia tunjuk, dia nominasi untuk menjadi CEO-nya USAGM, itu badan yang membawahi VOA, itu ditolak terus sama Senat. Nah, jadi dia mengungkapkan kekesalannya di situ. Aku sih berharap ya udahlah biar kekesalannya itu lewat aja, dan ya kita bisa bekerja lagi aja. Ya memang sekarang bekerja juga secara normal, nggak ada masalah lah digituin. Tapi ketika lu dicuekin, rasanya gimana sih Mbak? Apa yang ada di pikiran lu ketika ini presiden lo yang cuekin dan lu disorot kamera? Apakah lu malu atau malah kemudian uh, lu Malah cuek bangga. aja? Malah bangga Malah karena bangga. kemudian membuat presiden notice terhadap ini dan merasa terganggu dengan Hmm. pertanyaan lu, yang pasti kalau terganggu dia merasa ada sesuatu yang mungkin harus dibereskan. Kita nggak tahu ya. Sejujurnya kalau udah lagi kerja seperti itu, fokusnya tuh ini banget loh, tajam banget gitu kan ya kita ya. Our focus is just the story. Everything else itu it doesn't matter. Jadi kalau misalnya, ya setelahnya mungkin ya pada saat gue lagi cerita sama pacar gue, tadi gue dicuekin nih gitu-gitu, mungkin ya. Tapi pada saat itu sih sebetulnya enggak. I just want to get the answer gitu. Cuma ngejar jawabannya. Jadi nothing is personal gitu. Aku nggak pernah bawa perasaan pribadi pada saat kerja karena buat apa ya kayak gitu. I mean this is my job. It has nothing to do with, maksudnya I'm more than just my job gitu maksudnya gitu. Jadi aku nggak terlalu pikirin baik itu dicuekin sama presiden atau dicuekin sama narasumber lain, dimarah-marahin sama narasumber. Dulu pas waktu di Indonesia lagi live di depan TV dilemparin botol sama demonstran kayak gitu-gitu kan, it's not about you, ya kan? Iya, So iya. don't make it about you. Tapi ketika India juga menyebut institusi lu nih Mbak, VOA, gimana Mbak? It's not about you anymore. Ya, that's Yeah. true. Itu justru membuat aku, dan ini secara umum ya, secara umum menurut aku, ketika Presiden Trump menuduh media itu fake news, menuduh kita itu bias apa segala macam, dampaknya ke aku hanyalah ini gue berarti mesti bukan cuma double check, gue mesti triple check, mesti quadruple check. Kalau ada orang yang menuduh liputan kita bias, itu justru apa sih semacam dorongan untuk make sure Semangat ya. bahwa semangat untuk semakin akurat dan semakin balance dan semakin fair supaya tuduhan orang itu nggak ada alasannya, nggak ada landasannya. Oke. Ini yang terbayang di pikiran aku aja nih Mbak, karena gue kagum sama lu dan ini penasaran aja nih.
ini mungkin pertanyaannya dodol ya, tapi gue ingin sekali menanyakan, ketika lu bertanya ke Presiden Trump, lu sudah menghafal pertanyaan itu enggak? Oh ya, ya, Atau iya ya, lu sudah menghafal yes, kalimatnya bagaimana ya? ya. Itu di dalam ruangan komat kamit sendiri dulu setengah jam sebelumnya. Oke. Karena apa? Bukan hanya untuk memastikan bahwa yang kita sampaikan itu jelas dan masuk akal ya. Cuma karena gini, Presiden Trump itu unik kan. Kalau menanyakan sama dia, itu ada beberapa faktor yang harus diingat. Yang pertama, suara kita harus jelas dan keras supaya dia nggak bisa bilang I can't hear you, terus kemudian move on. Kedua, harus simple. Pertanyaannya itu harus simple supaya dia paham. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya itu harus dikarang sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa ambil kesempatan untuk misalnya memilih satu kata aja dalam pertanyaan lo dan kemudian dia ngomongin hal yang dia pengen ngomongin sendiri yang nggak ada hubungannya sama pertanyaan kita. Jadi biasanya kalau aku mau tanya Presiden Trump, aku tulis dulu tuh. Aku tulis dulu, aku karang, terus aku pilih-pilih benar-benar persiapkan mana pernyataan yang menurut aku bakalan paling efektif. Dan kalau misalnya dicuekin atau dibantah, lanjutannya apa, komentar selanjutnya apa, itu aku latihan terus di komat kamit sendiri. Berarti menjelang bertanya juga deg-degan ya? Apakah enggak atau enggak? Nggak deg-degan sih, I just have to be prepared aja. Cuma harus siap. Ya mungkin Harus siap dan deg-degan, riset juga kali ya? Riset banyak iya, ya? iya, iya. Dan sama aja seperti gini deh. Sebetulnya kayak kalau misalnya kita mau live, kalau kita mau laporan langsung gitu kan, itu kan kita juga persiapkan kan. Kita juga harus riset, kita tahu poin-poinnya apa, cara penyampaiannya gimana. Kalau aku sih sampai sekarang meskipun aku udah 25 tahun jadi wartawan TV, aku tetap masih latihan dan tetap masih ada deg-degan sedikit dan itu menurut aku sama aja. Iya. Mbak, dengan ini kan terlihat ya di televisi dan kita udah tayangin juga di sosial media kita dan juga di televisi lewat paket-paket VOA bagaimana kemudian Presiden Trump menyerang wartawan dan juga kemudian ada lu juga di sana sebagai salah satu objeknya begitu. Ada kekhawatiran nggak sih Mbak? Atau apakah di Amerika itu dibebaskan untuk ada perdebatan mulut seperti itu atau kemudian apakah ada sampai batasannya lu bisa sampai dihukum? Mungkin orang di Indonesia nggak tahu. Apakah lu bebas dan kemudian presiden menyerang lu tuh apakah hal yang bebas terjadi di sini? Iya, jadi di Amerika kan ada yang namanya First Amendment kan. Itu adalah amandemen pertama Konstitusi Amerika yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh hukum. Tapi di luar itu pada saat berkomunikasi dengan Presiden Trump kan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Satu, sopan santun profesional, ya kan? Sopan santun profesional itu penting. Kalau misalnya Presiden Trump lagi nyerang kita, terus kemudian semua kamera menyorot kita, terus tiba-tiba kita ikut marah balik ke dia atau ikut maki-maki, itu kan ya malu sendiri aja loh gitu kan. Gimana sih? Nggak bisa cool, nggak bisa profesional. Jadi lebih ke bukan takut melanggar hukum, tapi ya kita menyadari bahwa ini tingkat profesionalisasi kita yang diuji gitu. Jadi biasanya para wartawan sih yang aku lihat kalau misalnya lagi diserang sama Presiden Trump, ya udah jejak aja terus menanyakan pertanyaannya, terus nanya-nanya terus tanpa harus kemudian ngejek balik atau maki-maki balik atau gimana. Iya, karena mungkin saya masih cara pikir orang Indonesia ya, ketika ada ketegangan itu, saya menontonnya takut sendiri gitu. Waduh gitu. Kayak tegang nontonnya gitu. Tapi ternyata bagi orang yang ada di garda terdepan, wartawan yang langsung menanya itu ya mungkin sudah terhilang karena menjalankan tugas dan ada adrenalin juga. Ya udah intinya adalah mendapatkan pertanyaan itu, mendapatkan jawaban itu. Begitu aja ya. Yang lainnya dan selain itu juga udah biasa gitu kan. Presiden Trump itu kan marah-marah sama wartawan dari dulu gitu. Udah bertahun-tahun ya udah ya kita biasa aja. Setelah misalnya ada salah satu di antara kita yang diserang, setelah itu juga paling komentarnya adalah hari ini lagi ini ya kayaknya lagi kesel ya dia. Cuma kayak gitu-gitu aja. It's normal aja, nggak yang terus jadi heboh. Ya. Saking udah terbiasanya gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Andosi Nainggolan. Pengalaman apa yang paling menakutkan ketika bekerja di sana dengan situasi seperti sekarang? Ini kayaknya maksudnya corona kali ya? Itu aja sih kalau harus naik pesawat Air Force One sama Presiden Trump karena sebetulnya minim sekali dia cuma minim sekali perlindungannya, cuma dites suhu,
terus kemudian ya udah nggak dikasih apa-apa lagi. Sementara mungkin Raffi tahu ya di sini ada kalau misalnya kita ke supermarket Asia itu kan dikasih disinfektan, dikasih masker, dikasih sarung tangan. Jadi pas waktu aku ke sana aku mikir loh kok ini tingkat safety precaution-nya lebih bagus di supermarket Golden Fortune daripada di Air Force One. Karena juga kalau dilihat di press conference presidennya sendiri misalnya nggak pakai masker, nggak kayak Mm-mm. nggak begitu menjaga social distancing gitu ya, physical distancing ya. Karena Mm-mm. kayaknya deket-deket aja nggak sih dia sama timnya? Iya, ya itu kan kalau untuk yang pejabat-pejabatnya memang semuanya udah dites kan, sudah Oke. nggak ada yang positif. Cuma yang menarik juga adalah bahwa Presiden Trump itu kadang-kadang suka ini ya, dia suka melawan kebijakannya sendiri kadang-kadang kelihatannya. Contohnya pada saat dia mengatakan social distancing ini akan diperpanjang. Tapi terus kemudian besokannya di Twitter, dia justru mendorong orang-orang yang sekarang ini lagi demo melawan perintah stay at home itu di beberapa negara bagian. Nah, jadi gimana sih lu maunya orang di rumah atau orang keluar rumah? Ya, itu lagi salah satu tantangannya menerjemahkan maksudnya Presiden Trump ini sebetulnya apa? Why is he saying one thing and then doing another thing? Apakah bisa disimpulkan sesuatu dari itu, Mbak? Bahwa sebenarnya apa gitu? Ketika kemudian ada hal yang tidak sejalan itu antara omongan-omongannya. Ya spekulasinya adalah Presiden Trump itu dia ngetes, pengen tahu sebetulnya pendukungnya dia tuh maunya kemana, maunya dia berbuat apa. Jadi mungkin dia mendapat nasihat dari satgasnya dia, kebijakannya sebaiknya begini Pak, gitu. Oke, dia jalankan kebijakannya. Tapi terus kemudian dia ngetes kalau misalnya kebijakannya berbeda gimana ya? Dia ngetes sendiri gitu. Dia komunikasinya lewat Twitter dan dia bisa lihat tuh di Twitter gimana reaksi para pendukungnya dan kadang-kadang itu juga menjadi faktor penting penentu kebijakan selanjutnya apa. Oke, jadi langsung dari ini ya, dari apa komentar di Twitter ya. Ini ada pertanyaan nih, jadi dari Yudo Berkah, pernah ke Oval Room nggak Mbak? Nah jelasin dulu Oval Room Sering. ini apa nih Mbak? Ya, jadi Sering ya? di Gedung Putih itu, di White House itu ada dua bagian ya, namanya West Wing. Mungkin dulu pernah ada film seri TV, kalian kenal nggak sih? Zaman dulu namanya West Wing. Anyway, West Wing itu adalah bagian kantornya presiden, sama East Wing. East Wing itu tempat kediaman. East Wing itu kantornya Melania Trump sama kediaman keluarga presiden. Di Oh berarti West Wing presiden itu, memang tinggal di White House ya? dan kecil loh White House itu, saking kecilnya kalau misalnya mau ada meeting itu um, perabotan yang tadinya ada di situ itu dikeluarin dulu, disimpan di truk, baru kemudian ditata untuk meeting itu. Saking nggak ada ruang di Kenapa, White House itu. kenapa nggak digedein Mbak? Hmm, nggak tahu juga ya, mungkin selama ini dianggap cukup, maksudnya secara historis juga pernah digedein. Memang dalam beberapa pemerintahan itu pernah digedein. Contohnya ruangan wartawan yang sekarang di basement itu dulunya kolam renang. Terus kemudian ditutup, terus jadikan ruangan untuk wartawan. Tapi anyway, di West Wing itu, di bagian kantornya presiden, ada yang namanya Oval Office. Dinamakan Oval Office karena memang bentuknya oval, gitu kan. Terus kemudian presidennya duduk di tengah, di balik meja besar yang namanya The Resolute Desk. Resolute itu apa ya? Meja keteguhan, ya Oke. kan, Resolute kan teguh artinya. Nah di situ Presiden Trump di situ di Oval Office, aku datang ke situ kalau misalnya pas lagi giliran jadi wartawan pool. Kalau lagi giliran wartawan pool, misalnya Presiden mau ngomong ke wartawan, atau pas lagi tanda tangan apa, atau pas lagi ada kunjungan kepala negara, itu wartawan ditarik, didatengin ke Oval Office, itu tadi, sekelompok kecil pool reporter itu kira-kira 13 orang. Nggak pernah pressconnya di Oval Office, kalau presscon di ruang presscon. Cuman untuk ketemuan-ketemuan sama pejabat negara lain aja di Oval Office. Iya, jadi di Oval Office dia biasanya ngasih statement, terus kita bisa tanya jawab di situ juga. Jadi ya memang semacam press conference di situ juga. Cuma ini satu hal yang perlu dicatat ya, yang namanya press briefing di Gedung Putih ini kan tradisi presiden yang udah lama sekali. Tapi Presiden Trump itu baru memulai lagi tradisi press briefing ini selama masa coronavirus. Jadi kira-kira awal Maret lah, baru mulai awal Maret dia mulai briefing-briefing lagi. Sebelumnya dia tuh sama sekali nggak mau briefing, dan sekretaris presnya juga nggak ngasih briefing. Jadi Kenapa? karena Presiden Trump lebih suka komunikasi langsung lewat Twitter sebetulnya.
ya. masyarakatnya Itu salah berarti satu ya. alasan. Ke masyarakatnya. Jadi dia nggak suka kalau informasi itu disampaikan melalui sekretaris persnya. He likes to be his own press secretary. Dia ingin menjadi sekretaris persnya sendiri. Gitu. Menarik, menarik, menarik. Eh, itu juga berarti hal yang positif juga nggak sih Mbak? Maksudnya dia berarti tanggung jawabnya sendiri untuk dia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan berita atau informasi seperti yang dia inginkan begitu. Atau seharusnya tidak. Ya, ya gimana ya? Kalau kita jadi wartawan kan pengennya informasi itu jelas, teratur, mudah didapatkan. Jadi sebetulnya press briefing dengan sekretaris pers itu penting untuk nanyain hal-hal detail yang logistik gitu kan. Kalau sama presidennya masih sih mau nanya hal-hal logistik itu kan nggak lucu juga. Dan selain itu Presiden Trump kalau dia nongol di press briefing, seringkali dia membahas hal yang pengen dia bahas aja dan tidak menjawab pertanyaan kita. Jadi itu juga jadi berat. Salah satu tantangan dalam meliput Presiden Trump adalah make sure dia menjawab pertanyaan yang kita tanyakan, bukan hanya hal-hal yang pengen dia ungkap sendiri. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke terkait si Gedung Putihnya sendiri, Mbak. Bahwa ini gue dengar bocoran nih, Gedung Putih ini tidak semegah, tidak sebersih, tidak secantik yang orang-orang mungkin bayangkan. Katanya lu sempat melihat tikus dekat Presiden Trump. Boleh ceritakan? Itu tanggal berapa ya, Ki ya? Itu minggu lalu ya? Iya, seminggu lalu kayaknya. Iya, pokoknya ya awal-awal April gitu, itu lagi press briefing. Jadi kadang-kadang press briefing itu kalau nggak di ruangan briefing room yang namanya James F. Brady briefing room, atau kalau suasana cuacanya lagi enak itu di luar di taman bunga yang namanya Rose Garden. Rose Garden itu di depan Oval Office. Nah, iya itu Presiden Trump lagi pidato di situ, tiba-tiba di belakang ada tikus lewat. Ya jaraknya kira-kira mungkin 1,5 meter, 2 meter gitu kali ya dari Presiden Trump. Oh my God, dan aku melihat tikusnya itu besar loh, segini. Segini kucing. Segini kucing, warna abu-abu. Terus langsung aku tweet, dan tweet itu langsung jadi populer banget kayaknya. By the way, follow aku ya di Twitter, @pwidakuswara. @pwidakuswara langsung promo ya. Iya, Nah, promo. cuma lu doang yang ngelihat. Lu doang yang ngelihat. Ada beberapa wartawan lain yang juga lihat. Tapi di Gedung Putih sendiri memang sempat ada wabah tikus. Waktu itu sempat paling nggak di ruangan wartawannya ya, palingan di ruang wartawan itu pernah ditemukan. Ya, pertengahan tahun lalu. Gitu. Pernah ada tikus mati. Terus waktu itu pernah rembesan air, kebanjiran. Aduh, pokoknya gitu deh. Agak-agak beda banget sih suasananya kalau di istana kan ada makan ya kan, ada makan untuk wartawan dikasih nasi kotak. Dulu waktu nasi zamannya kotak. aku cerita dikit ya. Kalau dulu aku pernah di zaman SBY berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah. Siang kita dikasih makan siang kami. Jadi nasi kotak gitu, nasi terus ada ayam kering, terus ada sayur gitu. Nah, katanya sekarang ketika Jokowi itu diganti sama ini, correct me if I'm wrong ya, diganti sama prasmanan katanya. Aduh, enak sekali. Kalau nggak salah begitu yang zaman Jokowi ya, tapi zaman SBY itu udah pasti kita dikasih nasi kotak. Nah, di Gedung Putih wartawan juga dikasih makan nggak, Mbak? Perutnya dijaga nggak? Nggak ada, dan mungkin itu alasannya adalah, aku ngerti sih alasannya supaya menjaga independensi kan. Menjaga independensi bahwa yang menggaji kita, yang memberi makan kita itu bukan Gedung Putih. Nah, jadi Mbak, Mbak. Sebentar nih ada nih dari David Riza, benar katanya. Betul Mas, jadi benar sekarang masih apa? Masih dikasih makanan ini. Randy nih juga zaman Jokowi buffet makannya katanya. Prasmanan ya. Aduh, ngiri loh. Nggak ada, kita nggak ada sama sekali seperti itu. Dan di Gedung Putih sendiri, di ruangan wartawan itu, aduh kecil banget ya. Jadi di belakang nih WC nih, misalnya di belakang aku WC. Ruang break room-nya itu paling bisa didudukin oleh ya 6 orang kali maksimal. Terus di dekatnya ada vending machine untuk beli minum soda sama snack-snack, crackers, chips, permen kayak gitu-gitu aja. Nah, ini ada ceritanya juga. Jadi dulu pas zamannya Michelle Obama kan zamannya Barack Obama, Michelle Obama kan sangat terkenal ini ya, makan sehat ya kan. Suka makan sehat. Jadi
vending machine yang di White House yang untuk wartawan itu isinya gitulah kerupuk-kerupuk organik dan sebagainya, kacang yang sehat. Nah, Jadi setelah beli ya, dijawab, intinya beli ya. Bahkan keripik-keripik pun beli, iya harus beli. beli, tetap harus beli, tetap harus beli. Sekarang di zaman masa Presiden Trump ya balik lagi lah segala macam junk food yang nggak sehat itu. Oh, tapi terus kemudian dekat situ ada ini, ada mesin kopi. Mesin kopi itu, mesin espresso ya, itu sumbangan dari aktor Tom Hanks. Wah. Pada saat Presiden Trump saat Presiden Trump menang, dia bilang, aduh, aku kasihan sama teman-teman wartawan, ini aku kasih kalian hadiah. Dan itu mesin espresso mahal, kan, harganya $2.000, supaya kalian bisa tetap berjuang sambil meliput Presiden Trump. Nah, ini ada pertanyaan dari Daddy's Daughter. Berarti bawa bekal sendiri ke Gedung Putih, Mbak? Berarti lo bawa bekal sendiri ya? Bawa bekal sendiri, terus Kasian panasin pakai sekali. microwave. Sementara itu aku kan bawa bekal sendiri, bawanya adalah nasi, sambal, oseng-oseng terong. Jadi kadang-kadang aku mesti nunggu dulu supaya agak sepi, supaya kalau aku manasin di microwave, bau terasi nggak kemana-mana. Tetap Kasihan ya. soalnya tempatnya sempit. Oke, apalagi Mbak hal yang orang nggak duga terjadi di White House? Katanya sempat banjir juga ya? Sempat banjir waktu itu pas waktu lagi hujan deras, jadi merembes dari bawah airnya. Apa ya? Mungkin secara umum aja kali. Kalau di Gedung Putih itu memang ya memang bangga kalau kita udah menjadi wartawan Gedung Putih, pasti itu buat wartawan itu di ultimate experience buat wartawan politik. Cuma secara umum mungkin beda budaya pada saat meliput jadi wartawan di Amerika itu. Satu hal yang amat aku syukuri adalah semenjak bekerja di luar negeri, di Amerika sama di Inggris dulu ya, sebelum di Amerika kan aku kerja di BBC di London, BBC Current Affairs, itu nggak pernah ada orang yang coba ngasih amplop ke kita, ya kan? Dulu kalau selama jadi wartawan di Indonesia kan salah satu tantangannya aja, elah kemana-mana ada aja yang berusaha nyempelin amplop gitu Namanya kan. jale, istilahnya jale. Nah, itu nggak ada yang namanya budaya jale di sini, which is good, karena berarti kita nggak pernah ada godaan untuk menurunkan integritas kita sebagai wartawan, dan itu aku sangat-sangat syukuri. Iya. Ini ada pertanyaan lucu nih dari Wiwit. Pernah ketemu hantu nggak di White House? Angker Enggak nggak sih, Mbak? sih. Hah? Sangar nggak ya? Bukan sangar, tapi apa ya, kalau udah malam nih, kalau udah nggak ada orang, terus aku harus kerja sampai malam, deadline, terus pulang sendiri gelap gitu ya, mungkin agak keeng ya, apa sih bahasa Sunda keeng, agak apa itu namanya ya? Aduh, kamu orang Sumatera lagi nggak tahu pasti rasanya keeng. Ada yang ngerti nggak keeng artinya apa bahasa Nggak enak Indonesia? gitu? Nggak nyaman? Iya, sunyi. Ini Oh, ada oke. yang nanya, kanal komunikasi barengnya ada Mbak, kayak WA group gitu. Ada komunikasi bersama antara wartawan pool, tapi itu juga dibatesin hanya informasi yang terkait dengan berita. Jadi nggak ada tuh yang bercanda-bercandaan atau gimana-gimana, tuh nggak ada. Ini dari Josie Hombing nih, apa perbedaan menjadi wartawan dalam hal apapun ketika di bawah kepemimpinan Trump dan Obama? Ini kayaknya berat nih pertanyaannya. Gimana nih, Mbak? Pertama aku mesti tekankan bahwa aku tidak pernah jadi wartawan Gedung Putih di bawah presiden lain kecuali Presiden Trump, karena aku baru mulai itu Juni 2018. Jadi aku nggak bisa menceritakan secara pribadi bedanya apa, hanya yang aku dari wartawan-wartawan lain. Ya pertama bedanya adalah di bawah masa pemerintahan Obama dulu ada rutin press briefing yang diberikan oleh sekretaris persnya dia. Nah, di bawah masa Presiden Trump itu nggak ada, sampai baru kira-kira bulan Maret kemarin mulai dilakukan press briefing, di mana dia sendiri yang melakukannya karena coronavirus itu. Terus, Dan setiap hari ya? dan setiap hari, termasuk weekend. Iya, padahal sebetulnya banyak informasinya yang diulang-ulang aja terus, jadi memang berat juga ngikutinnya. Nah, dari Naras nih, jam kerjanya gimana Mbak? Susah balance sama personal life nggak? Ini Mas Greg nih gimana nih? Apakah suka dicuekin nih karena kerja di White House? Gimana ya, balance-nya sebetulnya enggak sih. Jadi kan ada 2 koresponden Gedung Putih.
Jadi aku sama dia gantian, eh, maksudnya hari kerjanya ya. Sekarang ini aku kerja Selasa sampai Jumat 4 hari, tapi panjang jam kerjanya bisa sampai 12 jam. Em, Bisa sih sebetulnya menurut aku ya memang balance kerja fullnya itu, tapi sebagai wartawan kan sebetulnya kita nggak pernah berhenti kerja ya. Setiap kali ada berita, setiap kali ada informasi itu kan harus kita cerna. Jadi salah satu tantangannya adalah kalau misalnya mau lagi di rumah, lagi ngurusin anak, ya udah fokus ke anak, jangan terus kemudian pikirannya ngebawa ke Twitter atau ke mana cari informasi lagi. Itu sebaiknya dikategorikan kapan saya jadi wartawan dan kapan saya jadi ibu. Beneran di stop gitu, nggak buka handphone lagi kalau udah sampai di rumah? Ya paling enggak pas waktu lagi nemenin anak ya, misalnya lagi pulang, lagi makan malam, nemenin dia PR apa segala macam. Nanti kalau dia tidur ya udah mulai mulai fokus lagi ke berita. Tapi sebisa mungkin kasihan lah kalau misalnya anaknya dicuekin. Ini dari Kartika 03 nih. Kartika titik 03. Momen apa yang paling memorable banget selama di White House? Momen paling memorable di White House itu adalah saat lagi meliput Presiden Trump setelah dia memerintahkan, ini di Florida ya, di Mar-a-Lago, di rumah kediaman peristirahatannya dia di Florida. Waktu itu aku lagi ikut sama dia, itu saat dia memutuskan untuk membunuh Qasem Soleimani. Qasem Soleimani itu jenderal Iran, pemimpin Al-Quds kan, pemimpin tentara Quds. Militer, ya, tentara Quds ya. Nah itu Presiden Trump memerintahkan pembunuhan Qasem Soleimani, terus kemudian mengumumkan pembunuhannya, dan nggak lama setelah itu dia memberikan kita off the record yang menceritakan tentang detik-detik menjelang keputusan dia memerintahkan pembunuhan Qasem Soleimani itu. Ya, tentunya aku nggak bisa cerita karena waktu itu off the record. Cuma itu it was memorable karena saat itu Kenapa? aku ngerasa gila. Ini momen besar ya, momen besar dalam sejarah, dan aku berserta segelintir wartawan lain bisa mendapatkan informasi ini secara langsung, menjadi witness sejarah, menjadi saksi sejarah langsung peristiwa besar itu. Ini So, sebelum Qasimnya dibunuh. Setelah Berarti ada informasi yang masih sekarang off the record juga berarti, atau sekarang udah masih kebuka informasinya? Masih off the record. masih banyak yang off the record. Hal yang menarik berarti Mbak ya? Ya menarik karena ya ini informasi yang terbatas banget, dan juga waktu itu kan ini kan tegang kenapa keputusannya dia bisa begitu. Terus ada sih beberapa momen-momen lain. Presiden Trump ini kan banyak sekali ya kontroversinya. Momen satu lagi yang juga memorable buat aku itu adalah pada saat dia di-impeach, pada saat dia dimakzulkan. Ingat nggak? Ya. Dia itu dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat. Intinya DPR Amerika Serikat menyatakan presiden harus lengser, ya kan? Kita makzulkan. Tapi kemudian karena sistemnya di Amerika kan sistem Senat yang kemudian menentukan Senat yang mutusin, apa. Ya. Jadi DPR memakzulkan, Senat yang akan memutuskan apakah lengser atau tidak, dan kemudian Senat Amerika memutuskan tidak, Presiden Trump tidak lengser, karena isinya Senat Amerika kan dikuasai oleh partainya Presiden Trump kan, Partai Republik. Nah waktu itu setelah dia diputuskan dimakzulkan, itu aku terbang bareng sama dia ke Minnesota, naik Air Force One. Itu juga memorable banget gitu ya, karena oh my god, ini mungkin berapa orang ya dalam sejarah yang pernah yang satu pesawat sama presiden Amerika yang baru saja dimakzulkan gitu. Jadi apa komen, ada apa diskusi di antara kalian atau presidennya sempat manggil juga atau gimana Mbak, suasananya itu gimana? Suasananya adalah waktu itu Presiden Trump nggak peduli. Dia waktu itu pergi ke Minnesota itu untuk kampanye, ya kan? Jadi pada saat di panggung kampanye itu ya udahlah dia maki-maki tuh orang-orang DPR. Dia bilang ini DPR mau memakzulkan saya, tapi lihat aja nggak bakalan mungkin bisa. So it was, dan dengan Presiden Trump, politik di Amerika itu kan cepat sekali ya. Tiap hari itu ada aja berubah. Jadi gini, untuk memberikan gambarannya, meliput Presiden Trump itu adalah everything is shocking, but nothing is surprising. Semuanya itu shocking, tapi nggak ada yang mengagetkan lagi. Karena memang sudah
Setiap hari di surprise ya. Setiap hari kaget. Jadi udah kebal. Udah ya adalah gitu. Mbak Betsy, ini Instagram Live akan berhenti 1 jam. Jadi kita cuma punya 6 menit lagi, tapi kayaknya aku ada beberapa pertanyaan yang kayaknya nggak akan bisa beres dalam 6 menit. Jadi gue stop dulu. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi, gue stop dulu, kita live lanjut lagi habis ini langsung ya. Ya karena kalau habis sejam dia langsung berhenti Mbak soalnya. Oke. Loh ini mau diterusin? Iya, karena ada beberapa pertanyaan lagi kayaknya nggak akan cukup dalam 6 menit. Paling kita nambah 10 menit lagi. Jadi aku stop sekarang, kita lanjut lagi live ya. Habis itu gue buka live baru lagi ya Mbak ya. Lu langsung request lagi ya. Ya, mudah-mudahan nggak gaptek lagi. Semoga. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Halo, halo, halo. Oke, tadi lagi asik-asiknya bicara dengan Mbak Betsy, bagaimana dia pengalamannya suka dukanya menjadi wartawan di Gedung Putih ketika misalnya mendapatkan off the record dari Presiden Trump dan kemudian ada tikus ternyata di Gedung Putih dan bagaimana Betsy pernah dijutekin oleh Presiden Trump karena nanya-nanya mulu ini. Oke, kita lihat apakah Betsy sudah ada. Oke, kita gabung lagi ya. Betsy sudah bergabung. Halo Yosin Kenuke, Desi Nilawati, makasih. Martinus Alvin. Oke, kita balik lagi nih Mbak. Oke, lanjut Mbak. Jadi karena udah shocking setiap hari ya udah terbiasa ya. Udah terbiasa shock, udah kebal. Dan menjadi wartawan di masa seperti ini Mbak. Menjadi orang yang meliput orang presiden yang tidak bisa dipungkiri kontroversial, mungkin paling kontroversial di dunia. Gimana ini maknanya bagi lo sebagai seorang wartawan ya? Apakah ini bikin ribet, stres, atau malah ini jadi hal yang self-fulfilling bagi lo? Kalau buat aku sih prinsipku gini, siapapun presidennya, it's not going to change my job. Tugas aku tetap sama. Tugas aku sebagai wartawan tetap ngeliput, tetap harus berusaha balance, tetap harus berusaha fair, subjektif, komprehensif, dan sebagainya. Jadi ya setiap hari memang ada aja gitu kan yang kalau secara pribadi yang misalnya sama orang-orang terdekat aku komplain atau apa segala macam, tapi in reality untuk hasil pekerjaannya sih nggak ada bedanya meliput Presiden Trump maupun meliput siapapun juga. Prinsip-prinsip dan standar-standar jurnalistik tetap harus dipertahankan. Oh, jadi ada kepuasan sendiri nggak Mbak? Kepuasannya sih karena ya satu bisa jadi wartawan Gedung Putih, bisa menjadi saksi sejarah di ya biar bagaimanapun ya mau sebel mau nggak suka sama Amerika dan sebagainya, tetap saja kan negara ini adidaya dan mempengaruhi banyak negara lain di dunia. Jadi bisa menjadi saksi sejarah begitu dekat ya ibaratnya. Jadi penonton VIP, bukan cuma penonton VIP tapi juga notulen gitu kan, notulen VIP. Dan bahkan jadi berita juga ya, karena misalnya lu dimarahin, VOA disgusting itu jadi berita. Bahkan jadi bagian. Ya, tapi biasanya Raki tahu kan, biasanya yang namanya wartawan itu nggak suka sebetulnya jadi berita. Pengennya membuat berita. Tapi mungkin ada nggak di antara teman-teman yang lagi nonton ini, ada nggak yang tertarik jadi wartawan? Barangkali ada yang mau tanya tips menjadi wartawan. Satu tipsnya adalah jangan berharap bisa menghasilkan uang banyak. you have to decide. Do you want to be a journalist or do you want to make money? Nggak bisa dua-duanya. Iya. Apalagi mungkin di Indonesia ya, karena kita juga nggak bisa pungkiri Mbak, kalau di sini tidak buruk-buruk amat kan. Misalnya di VOA karena kita lembaga pemerintah lah ya mungkin, tapi kalau di kayak CNN, NBC dan lain sebagainya, kantor berita swasta seperti itu gajinya juga kecil-kecil seperti di Indonesia, wartawan-wartawan di Indonesia juga. Maksudnya kecil juga dalam standar sini. Yang kalau misalnya yang superstarnya besar lah ya, yang udah jadi anchor superstarnya pasti besar. Tapi entry level yang baru masuk itu kecil juga. Dan kenapa alasannya kecil? Karena banyak sekali kan orang yang berminat jadi wartawan. Jadi antara supply dan demand nggak cocok.
memang jadi wartawan itu memang motivasinya bukan uang biasanya. Memang kalau misalnya if that's what you want to do, Apa motivasi lo, Mbak? Pertama kan uangnya sedikit nih, kenapa lo masih mau? Apa dorongan? ini aku ceritain ya, dulu pas waktu aku baru selesai kuliah, dulu di UI aku kuliah HI UI. Pada saat selama kuliah sudah jadi wartawan, sudah kerja di broadcast di radio. Begitu lulus dari UI, itu ada tawaran untuk menjadi management associate di Citibank. Langsung begitu lulus karena dia semacam sistem ininya dia lah. Nah, itu aku coba, aku kerja di situ selama setahun karena I want to be able to answer the question. Aku pengen bisa menjawab pertanyaan ke diriku sendiri ya. Kamu tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi wartawan atau mau cari duit? Ya kan? Jadi selama setahun itu aku kerja di Citibank dengan gaji yang amat sangat lumayan. Untuk ngelihat aku happy nggak sih kalau nggak jadi wartawan? Dan ternyata nggak happy. Kenapa ya? Karena aku ngerasa kok skop pekerjaan aku tuh hanya melibatkan aku, orang-orang yang menikmati gajiku ya, keluargaku, sama ya udah whoever it is yang ya pakai kartu kredit Citibank atau apa, you know what I mean, yang hanya skopnya tuh hanya kecil. I want to matter to more. Aku pengen membuat perbedaan bagi lebih banyak orang. Dan menurut aku dunia jurnalistik itulah yang bisa memuaskan keinginan itu karena satu, aku nggak punya kesabaran untuk jadi guru. Dua, aku nggak punya kepandaian untuk jadi dokter. Jadi kalau udah nggak sabar, nggak pinter, ya udahlah jadi wartawan aja. Tapi bukan berarti wartawan nggak pinter-pinter ya. Gigih lah, paling nggak gigih kalau wartawan. Gigi. Ya, memang nggak harus cerdas sih, karena aku juga IQ juga standar lah, tapi intinya gigi. Setuju sama Mbak Petsy. Gigi sama ini, mungkin sebetulnya kemampuan mencerna, ya kan? Mencerna informasi. Informasi itu kan akan banyak sekali masuk, mencerna itu informasi. Kecerdasan sih, Mbak. Itu kecerdasan sih, Mbak. Gitu ya. Mungkin ingin tahu kali ya, karena ya. Kan lu bisa rekam dan kemudian misalnya lu ada waktu meskipun sering kali nggak banyak tuh lu bisa pahami gitu kan, lu bisa bertanya kayak gitu. Tapi mungkin ya kegigihan, gue setuju, kegigihan sama ingin tahu. Ya, curiosity, kegigihan sama sebetulnya kemampuan untuk menarik kesimpulan, kemampuan analisa. Jadi ya itu tadi mesti sering banyak baca, banyak diskusi, banyak denger-denger, banyak ngulik-ngulik. Ya, you have to be curious dan kemudian make sense of everything yang masuk itu. Iya. Tadi ada yang nanya apakah HI saja? Enggak, karena saya dulu jurusannya matematika. Dan ketika oh ya? Iya, gue matematika. Oh, berarti kamu cerdas. Nggak tahu ya. Hampir kuat sih, tapi dengan menghafal, bukan karena memahami. Jadi terpaksa. Tapi matematika itu, jurusan matematika itu kan berarti kuat di logika kan? Dan itu yang penting. Ya, untuk jadi wartawan juga harus kuat logikanya. Gue nggak tahu sih, gue nggak yakin ini kuat logikanya. Ya ini secara umum kalau logika kamu kuat berarti masuk akal kalau kamu jadi wartawan, karena ya itu yang penting sebenarnya wartawan itu untuk menarik kesimpulan secara logis ya, bukan hanya secara anekdota maupun secara opini, itu penting. Iya. Dan ini kan bisa dibilang udah jadi, ini anggapan gue ya Mbak ya, ini udah jadi semacam puncak karir gitu. Apalagi yang lu mau capai kalau lu udah jadi wartawan yang paling pucuknya gitu. Apa yang belum tercapai ini? Kalau aku sih rencananya ya insya Allah didukung. Aku pengen tetap jadi wartawan Gedung Putih selama beberapa tahun lagi sampai nanti ada pemerintahan baru. Aku ingin merasakan jadi wartawan Gedung Putih di bawah presiden lain selain Presiden Trump. Itu satu. Kalau misalnya nanti ini tahun ini nggak tahu kan? Ya kan eventually akan ganti, entah itu tahun ini atau tahun 2024 kan hopefully ya. Ini kan rencana 5 tahun. Rencana 5 tahun paling nggak sampai 5 tahun ke depan pengen terus jadi wartawan Gedung Putih. Sampai 10 tahun deh, 10 tahun let's say. Nah, setelah itu sebetulnya nggak ada periodenya ya? Nggak ada periode batasnya ya? Okay. Iya. As long as you're doing a good job ya, selama masih terus selama pekerjaannya masih baik. Setelah itu sebetulnya aku pengen sekali bikin semacam yayasan, semacam foundation yang ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, untuk bisa nerusin pengalaman aku ke wartawan lain. Jadi aku pengen punya yayasan yang
bisa mengembangkan kapasitas wartawan lain yang baru mulai, yang masih muda di negara lain. Itu aku pengen banget. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendanai aku, mari. Enggak, tapi ini rencana lama, rencana masih 10 tahun lagi kira-kira. Oke. Dan Amerika enak ya. Ada yang bertanya tadi tertarik ke Indonesia nggak gitu ya dalam bentuk pendidikan itu ya? Iya, nanti kalau misalnya 10 tahun lagi aku udah kenyang misalnya jadi wartawan Gedung Putih, aku pengen sekali kembali ke Indonesia untuk bisa membantu training teman-teman wartawan muda, membantu inspiring anak-anak yang tertarik jadi wartawan. Karena dulu tuh ya kalau misalnya aku ke Indonesia kan aku selalu balik ke UI kan, ke teman-teman UI, terus kemudian sempat ngajar jadi dosen tamu. Itu pasti pertanyaannya gimana jadi presenter yang baik. Dan aku selalu bilang, gak ada yang namanya presenter. You have to be a journalist first. Presenter itu cuma baca naskah. Dan itu sepanjang kamu bisa baca, ya kamu bisa jadi presenter. Kamu bisa baca, sepanjang kamu bisa baca dan sepanjang kamu nggak nervous di depan kamera, kamu bisa jadi presenter. Tapi kan bukan itu yang kita pengen cari. Yang kita cari kan wartawan, and you really have to have the passion. Kamu benar-benar, ini sama sih seperti dunia kedokteran atau dunia pendidikan menurut aku. Kalau misalnya memang nggak niat banget, motivasi banget untuk terjun ke bidang ini, you're not going to last long. Berapa tahun paling udah kelar. Karena tantangannya juga besar ya. Di samping gaji yang bikin lo bisa makan sehari-hari juga sedikit. Jadi lo memang harus ada keinginan ya. Nah kalau you have to love it. Kalau lihat apa ya secara umum gitu, bagaimana wartawan di Indonesia emangnya? Kenapa sampai lu ingin kemudian berbagi ke Indonesia? Apa yang lu lihat dari pemberitaan di Indonesia memangnya, Mbak? Menurut aku di Indonesia tuh sebetulnya bukannya ada apa ya sensor atau apa, tapi banyak faktor-faktor lain yang membuat jurnalisme serius itu nggak bisa atau kurang bisa berkembang. Entah itu misalnya tekanan rating, ya kan? Sekarang kan banyak TV-TV Indonesia yang ngasih program itu bukan karena kebijakan editorial, tergantung kebijakan editorial, tapi lebih karena untuk mengejar rating misalnya. Atau wartawan-wartawan yang misalnya kalau ngasih berita itu hanya kulitnya aja, nggak sampai dalam, nggak ngasih konteks dan sebagainya. Itu aku kadang-kadang gemes sebetulnya. Bukan berarti nggak ada wartawan Indonesia yang bagus ya, banyak. Dan teman-teman aku yang udah 25 tahun dan ke atas sudah berdekade terjun di dunia jurnalistik juga yang hebat-hebat juga banyak, dan yang bikin aku salut juga banyak. Oke. Jadi itu ya. Oke Mbak Peci, terima kasih banyak udah berbagi cerita di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mendengar cerita Mbak Peci, ini bisa juga lewat podcast ya. Karena lu punya program baru sama teman gue, Rifan, dalam bentuk podcast. Ini mingguan, 2 mingguan, atau bulanan Mbak? Rencananya sih mingguan ya. Ini sekarang kita baru masuk episode pertama. Jadi ada episode 0 pilot yang menceritakan tentang cikal bakal si podcast Behind the Scenes White House ini. Dan kemudian episode pertama terkait tentang bagaimana Presiden Trump menghandle coronavirus crisis ini. Ya tolong didengerin, dan kalau misalnya memang ada pertanyaan dan sebagainya, aku nggak ngerti lah gimana caranya, pokoknya bisa lah menghubungi VOA Indonesia. Sama sebetulnya kalau tertarik seperti apa pengamatan aku terhadap Gedung Putih itu paling jelas tuh lewat Twitter aku di @pwidapuswara itu. Karena aku rajin tuh ngasih hal-hal kayak misalnya, oh my god ada tikus lewat di belakang Presiden Trump, itu biasanya keluarnya pertama kali di Twitter. Jadi kalau ada trivia apa hal kecil gitu ya akan nongol di sana. Nah si program podcastnya ini akan mengulik berbagai hal yang menarik soal pengalaman lu di Gedung Putih, apa yang lu lihat, dan pengalaman seluruh indera lu ya terkait dengan bekerja di Gedung Putih. Nama podcastnya adalah BTS, Behind the Scene, bener nggak ya? Iya. Beres Behind the Scene Gedung Putih, dan bisa didengar di Spotify dan juga ada di Google Podcast juga. Jadi untuk dengar cerita-cerita kelanjutannya dari sini bisa dengar di podcast tersebut. Gitu ya Mbak Betsy ya? Ya. Oke, ya, sama minta input juga kalau misalnya ada input buat podcast tersebut, kirim aja email atau kasih komen. Dan bisa juga di Twitter nih kalau mau. Ya. Oke, dan terima kasih Mbak Petsy ya udah mau share-share. Kalau ternyata ada yang minta lagi, mungkin kapan-kapan kita live lagi ya.
Boleh, dan mudah-mudahan nanti kalau live lagi pas lagi di Gedung Putih aja biar aku bisa Oh my sekalian God. nunjukin, Yes, yes, ya yes. kan? Iya, 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 Kalau iya, iya, iya. kalau sekarang kan nggak banyak yang bisa ditunjukin kecuali tuh lihat, kecuali pacar aku lagi Lagi olahraga. yoga. Oke, menikmati stay at home ya. Heeh, Harus bugar. heeh. Oke, Ibu Peti juga harus olahraga ya abis ini ya. Iya nih Biar makan bugar. makan terus selama stay at home. Mm-mm. Oke Mbak, makasih banget Mbak. Terima kasih semua yang udah nonton. Yovin Thank Srikawiman, you. bye-bye. Bye.